Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Kajian Islamik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 5 manfaat membaca surat An-Nas. Namun sebelum itu, mari kita menyimak bersama lantun ayatnya agar kita mendapat keberkahan dengan mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan masuk ke dalam golongan surat Makkiyah yang artinya diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas turun setelah surat Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Surat ini merupakan surat ke-114 dan menjadi surat terakhir dalam Al-Quran. Adapun 5 manfaat membaca surat An-Nas yaitu 1. Mengobati penyakit demam. Salah satu manfaat surat An-Nas dapat menyembuhkan seseorang dari penyakit seperti demam tinggi. Asbabun nuzul surat An-Nas dan Al-Falaq ini berkaitan dengan sakit yang dialami Nabi Muhammad SAW karena disihir orang Yahudi. Dalam tafsir Al-Qummi dan tafsir Al-Burhan diceritakan, suatu ketika Nabi mengalami sakit demam yang tinggi. Lalu malaikat Jibril dan Mikail datang membawa surat Al-Falaq dan An-Nas untuk menyembuhkan beliau. Malaikat Jibril membaca surat Al-Falaq dan malaikat Mikail membaca surat An-Nas hingga beliau sembuh. 2. Pelindung dari sihir. Surat An-Nas juga berkhasiat menjaga seseorang dari sihir yang dilakukan orang-orang dengki. Jika surat ini dibaca bersama surat Al-Falaq, maka seseorang tersebut akan dilindungi dari kejahatan sihir. Pada masa Nabi, surat An-Nas dan Al-Falaq sering dibaca untuk melindungi perbuatan jahat dan sihir orang lain. 3. Pelindung dari gangguan setan saat tidur. Manfaat lain dari surat An-Nas dapat menjaga seseorang dari gangguan setan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kebiasaan Rasulullah SAW membaca 3 surat sebelum tidur, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila pergi ke tempat tidur setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya kemudian meniupkan ke dalam telapaknya sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian dengan kedua telapak tangan itu beliau mengusap tubuh beliau dimulai dari kepala dan wajah serta anggota tubuh lainnya. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Melindungi seseorang dari bahaya penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang timbul dari pandangan mata yang dengki yang dapat mencelakai seseorang. Penyakit ain ini mudah dideteksi. Misalnya anak bayi suka menangis, rewel, dan tiba-tiba panas demam. Atau seseorang yang mengalami demam, sakit perut, atau sakit kepala. Bagi yang pernah mengalami hal di atas, dianjurkan membaca Al-Fatihah dan surat Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali. Kemudian ditiupkan kepada yang sakit atau dengan memegang bagian tubuh yang sakit. Maka penyakitnya akan hilang dengan izin Allah. 5. Menjaga seseorang dari segala keburukan. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Ibnu Abbas menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." 2 surah ini. Hadis riwayat An-Nasai. Setelah mengetahui manfaatnya, semoga kita dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam.